Sahabat Suara Tepian Channel, hari ini saya berkesempatan mewawancarai satu orang yang istimewa, sahabat saya, Boy Tonggor Sihaan. Dia luar biasa, berkarya di berbagai organisasi Batak, aktif karena dia punya talenta banyak. Bisa menulis, bisa buat video, banyak hal yang bisa dikerjakan. Bisa mendesain buku, menulis buku. Ini hal yang harus kita banggakan dan kita gali. Horas le, boy. Horas. Oke. Le, Anda sebut atau orang menyebut lah itu Mister Inspirator. Bisa cerita nama itu? Iya, jadi begini. Dulu saya tidak tahu ya, kenapa beberapa kawan menyebut saya itu, kamu bisa menginspirasi banyak orang gitu kan. Banyak yang bilang seperti itu. Tapi saya bilang, saya mah biasa-biasa aja kali. Enggak terlalu istimewa gitu kan. Cuma teman saya bilang, enggak. Beda. Apa yang apa orang lain melihat kamu itu bisa menginspirasi banyak orang gitu katanya. Dan sepertinya cocok kamu disebut sebagai Mister Inspirator, kata teman saya begitu kan. Saya juga udah lupa itu kapan waktu itu percakapan itu ya, karena udah lama sekali. Tapi memang saya didorong terus sama teman saya begitu. Kalau bisa ya, dulu ada ibu-ibu ya yang jemaat di salah satu gereja gitu ya. Dia bilang ke saya, ibu ini baik sekali, memang sering jadi pembicara. Lalu dia bilang, Boy, kamu nulis buku deh, tulis riwayatmu sendiri, tulis buku, kamu kan bisa nulis gitu. Nanti soal bagaimana diterbitkan itu nanti ibu bantu lah, dia bilang gitu kan. Oh ya, kamu tuh menginspirasi banyak orang gitu. Jadi dia juga mendorong saya seperti itu. Nah ini juga teman saya juga seperti itu, dia bilang, cocoknya disebut sebagai Mister Inspirator gitu kan. Tapi saya sih melihat bahwa buat saya sendiri ya, saya nggak terlalu nggak terlalu merasa label Mister Inspirator itu terlalu berat juga buat saya gitu. Apa sih yang saya bisa menginspirasi orang lain gitu kan? Masih banyak, saya masih perlu banyak belajar gitu. Jadi itu kira-kira awalnya tuh saya percakapan dengan kawan itu ya disebut Mister Inspirator itu. Begitu kira-kira awalnya, Le. Baik boy, Anda sekarang sudah, Nah, nggak apa-apa, kita umur 50 tahun lebih ya. iya. Seperti umur 30-an tahun ini. Le, waktu Iya, iya. sejak Tuhan hadirkan lewat orang tua lahir di dunia ini, Iya. lalu tahu bahwa secara fisik Anda istimewa, pernah nggak misalnya seperti putus asa dan seperti tidak terima keadaan ini gitu? Ya itu pernah di masa-masa ketika saya masih kecil ya, sekitar masa remaja lah ya, kita sebut masa remaja, karena remaja itu kan Di umur 15 tahun, 17 tahun? 12 tahunan Oh, lah. 12 tahun. Ya umur 12 tahun Termasuk cepat dewasa dong ya. setelah lulus SD itu. Oh, jadi udah mengerti ya. Ya, jadi ketika saya kan waktu masuk SMP itu, saya tidak sekolah di sekolah khusus anak-anak cacat dulu, istilahnya masih anak-anak cacat ya, belum ada istilah disabilitas ketika itu, atau uh, ya istilah disabilitas belum ada ketika itu. Jadi saya masuk di sekolah umum SMP negeri lagi. Nah ketika saya bersekolah di situ, ya orang kok pandangan anak-anak yang lain melihat saya itu kok seperti memandang saya itu makhluk yang kayak gimana gitu lah. Jadi saya jadi minder gitu kan, jadi minder. Lalu saya bertanya pada diri sendiri, kok saya jadi seseorang yang seperti makhluk asing gitu ya, makhluk asing di tengah-tengah lingkungan sekolah gitu, teman-teman SMP gitu ya. Jadi saya bertanya pada pada Tuhan itu,
kenapa saya diciptakan seperti ini gitu kan. Saya ya putus asa lah situ, nggak nggak semangat lagi mau belajar atau apa gitu kan. Ya itu titik saya turun semangatnya, turun gitu ya. Lalu ya dalam perjalanan mencari identitas itu, saya mencari identitas ketika itu masih remaja itu kan, namanya kan remaja itu kan selalu mencari identitas diri ya. Jadi dalam pencarian itulah saya kebingungan, tidak tahu. Saya tanya ke orang tua kan cuma jawab, ya syukurilah apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu gitu kan. Ya artinya kita harus lebih bersyukur gitu ya. Terus tanya ke pendeta juga, jawabannya ya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh orang tua saya sendiri gitu kan. Gak puas saya dengan jawaban-jawaban itu. Dan dalam masa pencarian itulah saya merasa bahwa Tuhan tidak berlaku adil pada diri saya gitu kan. Saya jadi kecewa sama Tuhan dan rasa-rasanya ya ingin marah gitu ya. Itu manusiawi, memang waktu itu sangat manusiawi. Walaupun saya tidak menjadi orang yang kaya banget, tidak. Dan saya bersyukur saya diberi kecukupan, ya seperti itu. Kedua, saya merasa bahwa banyak diperhadapkan kepada Yesus, gitu. Lalu ditanya kepada Yesus, ditanya, ini orang ini buta, itu dosa siapa? Gitu kan? Apakah dosa dari orang ini kah? Dosa orang tuanya kah? Atau dosa siapa? Nah, itu nanti ada di Injil Yohanes 9 itu, pasal 9. Orang buta sejak lahir. Nah, dari situlah akhirnya saya dipercaya untuk membuat publikasi. Mau nggak mau kan harus mendesain poster, mendesain pamflet dan lain sebagainya gitu kan. Dan akhirnya ketika mulai muncul namanya komputer, itu udah mulai muncul waktu itu di era sekitar 80-an gitu ya. Saya berpikir bahwa komputer ini sangat-sangat membantu pekerjaan kita gitu ya. Pekerjaan kita yang tadinya masih manual gitu ya, konvensional. Tapi sorry saya potong. Layak kan hanya menggunakan kaki, tidak tangan untuk mengoperasikan komputer. Iya, saya menggunakan kaki memang. Ya memang waktu mengerjakan di gereja ya saya pakai kaki. Gitu. Itu latihan penuh ya? Iya, itu berlatih. Ya saya karena sudah biasa nulis pakai kaki, jadi menggunakan komputer juga ya jadi pakai kaki gitu. Kalau pakai tangan sebenarnya bisa. Cuma kan terlalu cepat capek, lelah tangan saya untuk beraktivitas. Kalau kaki kan saya tidak terlalu capek gitu ya. Jadi itu. Nah, dari situlah akhirnya saya bisa belajar katakanlah belajar sendiri lah ya. Sebagai contoh misalnya, dulu kalau kita mendesain poster dan lain sebagainya, itu kan mereka rata-rata kan menggunakan software, misalnya dulu namanya software Photoshop gitu ya, seperti itu, atau Corel Draw dan lain sebagainya ya. Saya justru berpikir, wah kalau pakai software ini saya nggak punya softwarenya. Kedua, butuh komputer yang dengan memori yang cukup gitu ya,
untuk software itu. Lalu apa yang bisa menggunakan software yang ada di komputer itu diberdayakan gitu. Di situ ada PowerPoint, ya. Ternyata dari PowerPoint bisa mendesain poster, bisa mendesain ya gambar-gambar dan lain sebagainya seperti itu. Ya saya pergunakan lebih ringan. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah kreativitas kita gitu. Nah dari situlah saya akhirnya tidak terlalu merasa kesulitan. Peralatannya cukup sebenarnya bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu kan. Nah inilah yang sebenarnya banyak orang yang kurang Kreatif. berinisiatif atau kreatif untuk mengembangkan perangkat yang ada gitu. Jadi harus berpikir, harus pakai alat ini, harus menggunakan software ini. Sementara kalau mereka tidak melihat bahwa sebenarnya bagaimana yang sudah ada ini bisa nggak kira-kira dimaksimalkan. Kalau bisa ya bagus gitu kan, dengan cara yang lebih kreatif gitu. Waktu saya bikin itu ya, bikin poster kayak begitu, ada yang jemaat mengatakan, ini kamu bikin pakai apa? Saya bilang, Om ini bikinnya pakai ini Om, pakai PowerPoint. Pakai PowerPoint? Loh, kok bisa? Gitu ya? Ya bisa Om. Ya gimana caranya kamu bikin? Ya kalau Om mau tahu nanti saya tunjukin di komputer caranya. Jadi tertarik dia gitu kan, karena dia berpikir bahwa bikin itu mesti pakai Photoshop gitu kan, seperti itu, atau pakai Corel Draw gitu kan. Nah setelah saya tunjukkan ke dia, kamu ternyata kreatif, dia bilang gitu kan. Aplikasinya itu belum ada ya? Iya, belum ada. Saya pikir kamu pakainya, dia cek di komputer di gereja itu, dia cek di situ nggak ada Photoshop, nggak ada Corel Draw, nggak ada. Tapi yang ada PowerPoint sih ada gitu kan. Jadi dia ini juga cukup kaget juga ketika dia tahu saya bisa bikin itu hanya menggunakan PowerPoint gitu ya. Nah demikian juga melayout ini warta gereja. Warta gereja itu kan formatnya bikin kayak format buku ya. Format buku seperti itu. Jadi ketika itu ya mendesainnya ya pakai PageMaker gitu ya. Softwarenya PageMaker atau ada software lain selain PageMaker. Tapi sebenarnya saya berpikir begini, kalau gitu pakai Word harusnya bisa. Pakai Word harusnya bisa. Saya coba, saya otak-atik. Gimana ya caranya supaya pakai Word itu bisa? Saya otak-atik lah. Otak-atik, coba sini, coba begini, coba gini. Saya pelajari. Dulu belum ada Google ya, belum ada Google. Ketika itu belum ada Google. Jadi dalam titik tertentu Tuhan membukakan mata saya siapa saya sebenarnya gitu. Nah itu ketika saya membaca di Injil Yohanes ya, di situ dikisahkan tentang seorang buta sejak lahir. Nah seorang buta ini kan dibawa oleh orang banyak, diperhadapkan kepada Yesus gitu. Lalu ditanya kepada Yesus, ditanya, ini orang ini buta, itu dosa siapa gitu kan? Apakah dosa? Nah seorang buta ini kan dibawa oleh orang, Tuhan juga memberikan talenta sesuai dengan apa yang di dalam diri saya. Talenta itu diberikan oleh Tuhan, saya mengembangkan itu. Saya katakan, Tuhan, saya diberi talenta oleh Tuhan, talenta menulis gitu ya.
saya mau talenta menulis ini saya kembangkan untuk bisa bisa mewartakan kebaikan Tuhan melalui tulisan-tulisan saya. Jadi semua fokusnya, semua arahnya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya bisa bikin video, saya bikin apa, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada hasil karya saya itu yang apa ya, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu justru harus kita cari, ya. Nah, ketika kita menemukan kehendak di STT Jakarta, sebelum saya ada seorang perempuan, dia penyandang disabilitas juga, lulus dari sekolah teologi, tapi tidak jadi pendeta, gitu. Nah, itu pada era dia mungkin pada era itu masa pola pikir jemaat ketika itu masih seperti itu. Pandangannya berharap bahwa mempunyai pendeta jemaat yang perfect gitu. Kalau pendetanya kayak begini gimana ya? Nanti bagaimana ya? Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam benak pikiran jemaat dan juga majelis jemaat seperti itu. Ya mungkin itu salah satu yang menyebabkan saya menjadi tersingkir dalam tanda petik ya, tersingkir. Tapi buat saya nggak jadi persoalan. Tidak jadi pendeta atau jadi pendeta sekalipun itu adalah kehendak Tuhan ya. Tapi ada teman saya mengatakan bahwa sebenarnya kau itu sebenarnya sudah jadi pendeta bagi dirimu sendiri. Itu kata teman saya gitu ya. Bahwa sebenarnya jiwa kependetaanmu itu sudah ada di dalam dirimu. Kenapa dia bisa mengatakan begitu? Dia melihat secara nyata apa yang saya kerjakan, pelayanan saya di gereja, pelayanan saya di masyarakat, itu tidak jauh dari ibaratnya pelayanan pastoral seperti itu. Ya karena mungkin dia mengerti teologi ya, teman saya ini karena dia mengerti teologi, dia membesarkan hati saya, nggak usah kecewalah kamu, walaupun tidak jadi pendeta di gereja atau di jemaat, tapi sebenarnya Tuhan sudah menjadikan kau seorang pendeta. Gitu. Boy, kemajuan teknologi ini kan memberi ruang bagi kita semua, siapa yang bisa adaptif, termasuk merespon kemajuan teknologi ini. Karena internet sekarang, dunia digital ini banyak membawa harapan bahkan peluang-peluang lain gitu. Lae di bidang ini kita tahu juga aktif di menulis di online, mengelola beberapa online, bahkan juga mengelola website di beberapa lembaga komunitas Batak ya, termasuk saya dengar di Batak Center, di Forum Bangsa Batak, di Yayasan pencinta atau pelestari Danau Toba. Kan di kemampuan ini tidak banyak orang bisa lah. Termasuk tadi di pengantar saya sudah tanya, Lai kan juga aktif mendesain, ahli membuat video, mendesain video gitu. Keahlian ini kan sangat dibutuhkan. Memang perlu orang-orang yang bisa di posisi ini. Lai bisa mampu mengerjakan ini yang sangat kita butuhkan sekarang. Dari mana Lai? Belajar apa memang otodidak itu? Jadi begini, sebenarnya itu situasi yang membuat itu saya bisa harus menemukan itu ya, dalam tanda petik menemukan cara lain untuk bisa mengerjakannya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau soal layout mendesain itu sebenarnya sejak saya pemuda di gereja itu sudah sering. Ya. Tuhan itu, disitulah saudara menjadi dekat kepada Tuhan. Saudara akan istilahnya melihat sosok Tuhan yang sesungguhnya. Sosok Tuhan yang sesungguhnya itu
ada di dalam kehendaknya. Di mana kehendak itu tadi referensinya sudah ada di Alkitab. Dan sebenarnya yang paling real sekali ya, itu ada di dalam diri Kristus. Itu sangat real sekali. Saya selalu berkata bahwa Kristus itu segala-galanya. Makanya saya senang sekali membaca tulisan-tulisan Paulus ya. Paulus itu sangat mampu menggambarkan Kristus yang sesungguhnya. Walaupun dia tidak pernah berjumpa dengan Kristus secara nyata, fisik gitu ya, secara fisik berjumpa langsung dengan Kristus secara fisik. Meskipun pernah dia dijumpai oleh Kristus ketika jalan ke Damsik itu untuk membasmi, untuk membunuh orang-orang percaya ya. Tapi dihambat oleh Tuhan di jalan itu, dan disitulah Paulus menemukan Kristus yang sesungguhnya. Ya saya membaca Kristus dari pikiran-pikiran Paulus yang bukan sekedar pikiran saya pikir, tapi refleksi imannya Paulus, di mana gambaran Kristus itu sangat lebih baik digambarkan oleh Rasul Paulus dibandingkan rasul-rasul yang lain. Walaupun rasul-rasul lain juga bisa menggambarkan Kristus dengan baik, namun yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini melengkapi apa yang disampaikan oleh rasul-rasul lain. Jadi itu kehendak Tuhan itu tadi, sekali lagi kitalah yang mencari kehendak Tuhan, bukan kita yang berharap kehendak itu datang sendiri. Saya pikir itu. Forum Bangsa Batak aktif juga di Yayasan Peduli Danau Toba, Pecinta Peduli Danau Toba, IPDT, dan Batak Center. Paling tidak Anda bergiat di 3 lembaga ini, lalu ini kan juga perlu ekstra tenaga yang fit, mengerjakan banyak hal gitu. Kenapa? Mulai juga harus menerima banyak tugas-tugas ini dan juga kontributor di beberapa media begitu. Bagaimana Lai mengelola ritme begitu banyak tugas ini? Jadi sebenarnya begini, saya ini karena sudah terbiasa bekerja sejak pelayanan di gereja itu, sudah terbiasa mengerjakan ini itu. Jadi di kepanitiaan itu saya sering masuk menjadi panitia gitu ya, panitia Natal, panitia Paskah, panitia HUT, panitia apalah begitu. Adi kan menguliho gitu kan, selalu itu yang ditanya, apalagi nyokap ya. Dia selalu bertanya seperti itu. Berapa bersaudara Lai? Ada 6. Lai ada keberapa? Anak ketiga. Jadi bahkan pernah saya dijodohkan. Gini, ada itu anak di Paribanmu? Bukan, ada teman mama dulu. Ada teman mama itu, borunya baru lulus dokter. Cantik orangnya kata gitu. Dokter loh, dia bilang gitu. Lulus dari kedokteran gitu. Nanti kenalannya sama dia gitu. Jadi dan mamanya anak itu juga burunya mamanya juga senang gitu kan. Ya kita cobalah, dia bilang gitu kan. Jadi disuruhlah saya untuk dekati ke rumahnya. Terus apa reaksinya? Datanglah ke rumahnya gitu. Saya bilang, saya bilang begini, apa nikmatnya kalau kita dijodohkan itu? Saya bertanya gitu, apa nikmatnya kalau kita dijodohkan gitu kan?
lebih baik kan kalau jodoh itu tanpa kita apa, tanpa kita duga-duga, ternyata Tuhan menunjukkan itulah jodohmu. Itu jauh lebih apa ya, lebih lebih nikmat saya pikir gitu kan. Tapi karena apa ya, karena untuk menyenangkan hati orang tua, ya udahlah, saya juga pengen lihat si cewek ini kan kayak gimana orangnya gitu. Ya saya datang, ya ya gitu-gitu aja, cuma ngobrol biasa-biasa ya, nggak ada, Akhirnya nggak jadi ya. nggak jadi, nggak ada chemistry yang sama. Itu banyak kisah ya. Iya. Mungkin terakhir pertanyaannya ini sudah banyak. Iya. Waktu boy saya minta pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda memahami kehendak Tuhan? Karena kita kan masing-masing dipilih istimewa. Bagaimana kita memahami jalan Tuhan untuk diri kita? Jadi sebenarnya begini, kita sebenarnya nggak perlu repot-repot kok untuk mencari kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sebenarnya sudah tertulis di kitab suci ya. Itu menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut orang lain. Tapi buat saya pribadi, kehendak Tuhan itu semuanya sudah tertulis di dalam sebuah kitab suci. Persoalannya adalah apakah kita mau mencari itu kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan yang datang kepada kita, tapi kitalah yang mencari kehendak Tuhan itu. Kalau kita mencari kehendak Tuhan itu, ya, nanti kita akan tahu, oh ini adalah kehendak Tuhan, dan ini bukan. Kita akan tahu itu. Dari mana kita bisa tahu itu? Itu tadi, kita punya referensi. Referensinya itu adalah kitab suci, Alkitab, ya. Di situ di Alkitab itu banyak sekali ya janji-janji Tuhan. Ya saya selalu bilang bahwa janji Tuhan itu tidak pernah diingkari oleh si pembuat janji itu. Cuma satu-satu di organisasi pelayanan itu. Dan itu juga sudah menjadi komitmen saya ketika saya mengambil keputusan sekolah teologi, karena saya ingin mengabdikan hidup saya untuk kemuliaan Tuhan gitu kan. Apa yang saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya saya lebih banyak terlibat di organisasi pelayanan. Dan sebenarnya organisasi Batak ini juga sebenarnya pelayanan juga gitu kan. Tadi lebih dalam tentang keluarga tadi, bagaimana lain misalnya membagi waktu dengan keluarga, istri, kedua anak, karena Anda kan punya keistimewaan. Keistimewaan ini membatasi Anda untuk bisa lebih aktif kemana-mana gitu. Iya, jadi gini, sebenarnya kan saya nggak bisa ngurus rumah tangga ya. Maksudnya pekerjaan rumah tangga itu kan tidak sepenuhnya bisa saya urus gitu ya. Sorry, bisa disebutkan nama istri? Pasti perempuan yang hebat itu, mau menikah dengan Boy Tonggor sih. Namanya Vicentia. Jadi aja bisa multitasking, masa manusia tidak bisa multitasking gitu kan? Kita sebenarnya bisa kok multitasking, asal manajemen waktunya harus bagus juga gitu ya, harus bagus. Dan itulah makanya ya saya sering dipercayakan oleh organisasi untuk membantu mengerjakan apa yang ada di organisasi itu. Saya nggak pernah nggak pernah nyodorin gitu ya, Pak. Saya mau gabung dong di organisasi ini, Pak. Saya mau ini dong, bantu-bantu di sini gitu kan. Nggak pernah saya. Bahkan justru mereka yang nah dari situlah akhirnya saya dipercaya untuk membuat publikasi. Mau nggak mau kan harus mendesain poster, mendesain
pamflet dan lain sebagainya gitu kan. Dan akhirnya ketika mulai muncul namanya apa, komputer itu udah mulai muncul waktu itu di era sekitar 80-an gitu ya. Saya berpikir bahwa komputer ini sangat-sangat membantu pekerjaan kita gitu ya. Pekerjaan kita yang tadinya masih manual gitu ya, konvensional. Tapi sorry saya potong. Klien kan hanya menggunakan kaki, tidak tangan untuk Iya, mengoperasikan komputer. iya, saya menggunakan kaki memang. Ya, ya memang waktu mengerjakan di gereja ya saya pakai kaki. Gitu. Itu latihan penuh ya. Iya, itu berlatih. Ya saya karena sudah biasa nulis pakai kaki, jadi dari Injil Yohanes itu saya membaca bahwa orang buta sejak lahir itu diberitahu oleh Yesus jawaban dari pertanyaan tadi. Orang banyak itu kan tadi bertanya seperti itu tadi, dosa siapakah ini? Yesus hanya menjawab bahwa itu bukan dosa siapa-siapa. Bukan dosa orang itu, orang si buta itu, juga bukan dosa kedua orang tuanya. Kalau begitu, bagaimana kalau bukan dosa siapa-siapa? Jadi apa maksudnya gitu kan? Nah disitulah Yesus menjelaskan bahwa dia diciptakan seperti itu, menjadi buta, supaya perbuatan-perbuatan Allah dinyatakan di dalam dirinya. Nah, ketika saya membaca ayat itu, supaya perbuatan-perbuatan Allah, saya lupa perbuatan atau apa itu ya, di Injil Yohanes itu disebut, supaya apa yang dilakukan Allah itu bisa dinyatakan di dalam diri orang itu. Disitulah saya seperti mendapat tamparan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, saya seperti dibangunkan disadarkan lah dari keputusasaan, dari rasa kecewa dan lain sebagainya. Lalu disitulah saya merasa bahwa inilah jawaban dari Tuhan, gitu ya. Jadi saat itulah saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, kalau begitu saya diciptakan seperti ini supaya saya menunjukkan kemuliaan-Mu, supaya dinyatakan kemuliaan Tuhan melalui diri saya gitu. Kira-kira begitu. Nah, sejak itu saya bertanya lagi kepada Tuhan, kalau begitu bagaimana caranya supaya saya bisa menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui diri saya? Ya, Tuhan mengatakan, ya apa yang sudah saya berikan padamu itu dimaksimalkan begitu. Dimaksimalkan supaya itu bermanfaat bagi dirimu sendiri dan juga bagi banyak orang gitu. Nah, sejak itulah saya berpikir apa ya yang ada di dalam diri saya. Saya akhirnya sejak itulah saya mulai mencari identitas saya mulai sedikit-sedikit menemukan identitas saya. Pertama saya lihat bahwa saya diberikan otak oleh Tuhan. Otak inilah yang harus saya pergunakan sebaik mungkin supaya otak ini diisi dengan hal-hal positif. Ya. Saya akhirnya mengisi otak saya dengan hal-hal positif dengan belajar. Ya, belajar. Makanya sejak saat itu, waktu SMP itu, saya lebih banyak belajar daripada main gitu ya. Lebih banyak belajar. Baca buku, lalu baca bacaan-bacaan yang bermanfaat gitu ya, baca artikel yang bermanfaat, itu saya mulai banyak membaca di situ. Dan dari situlah akhirnya pengetahuan itu makin bertambah dan ya kecerdasan juga makin bertambah dari membaca itu. Nah, perlahan-lahan akhirnya saya menonjol daripada orang lain gitu ya, dari orang kebanyakan di sekolah itu, di SMP.
Ya bukannya saya mau sombong, ya saya keluar sebagai juara umum di SMP dengan nilai mata pelajaran ya bisa dibilang ya melebihi dari anak-anak yang bersekolah di SMP itu. Sorry, SMP-nya SMP SLB? SMP Negeri 1 Pondok Gede. Bukan SLB? Bukan. Justru SMP Negeri ya? Iya, karena saya waktu itu lulus SD, saya kan dulu SD itu di SLB ya. Iya. Saya mau bilang sama bapak saya mau sekolah di umum, nggak mau sekolah di SLB, karena saya melihat bahwa sekolah di SLB itu buat saya pribadi loh ya, tidak memberi kemajuan begitu. Akhirnya saya mau artinya saya mau sekolah di umum itu supaya saya lebih berani lah gitu ya, lebih berani menghadapi banyak orang gitu. Dan memang ternyata saya menghadapi banyak orang ketika di SMP itu, karena ya itu tadi orang lihat saya tuh heran ya, ini kok lain orang ini gitu kan, dengan kondisi fisik yang kayak begini, sementara kan ya terus terang ya 100% teman-teman saya tuh normal semua kondisi fisiknya gitu ya. Mungkin saya sendiri yang disabilitas di situ. Tapi ya saya syukur di sekolah itu tidak ada perlakuan khusus yang diberikan oleh pihak sekolah. Artinya perlakuan khusus itu ya diprioritaskan dan lain sebagainya. Ya jadi sama, semuanya di sama, perlakuannya sama lah kepada semua siswa di SMP itu ya. Tidak ada perlakuan yang istimewa diberikan oleh pihak sekolah, tidak ada. Kami dengar Lai juga mengikuti sekolah tinggi teologi, kuliah di sekolah tinggi teologi, bahkan di universitas juga. Iya. Anda juga sekolah di sana. Iya. Iya, saya memang ngambil kuliah sekolah tinggi teologi itu. Kenapa saya ngambil sekolah teologi? Pertama begini, selama saya sekolah di SMP, di SMA, saya merasa bahwa Tuhan bekerja di situ. Tuhan turut bekerja dalam hidup saya. Tuhan banyak memberikan memberikan semacam wawasan, memberikan motivasi, memberikan inspirasi. Itulah yang membuat saya akhirnya mengambil keputusan saya harus mengambil sekolah teologi untuk mengabdi sepenuhnya bagi Tuhan gitu. Hidup saya sepenuhnya saya abdikan buat Tuhan gitu ya. Makanya salah satu cara ya saya mesti masuk sekolah teologi, karena dari sekolah teologi inilah saya bisa banyak belajar tentang Alkitab, tentang kekristenan, tentang agama-agama. Nah itulah makanya saya memutuskan STT Jakarta ya? Iya, saya sekolah di S1 dan S2-nya. Iya, S1 dan S2. Ya. Kenapa tidak jadi pendeta? Nah begini, ini menarik. Seharusnya saya bisa direkomendasikan. Saya masuk ini sebenarnya, masuk masuk orang yang direkomendasikan untuk jadi pendeta. Ya. Karena saya memenuhi semua syarat. Ya. Satu, syarat saya lulus sekolah teologi, waktu S1 ya, lulus sekolah teologi. Kedua, ya di dalam pelayanan gereja juga saya memenuhi syarat gitu ya. Ya entah kenapa, mungkin karena faktor pandangan jemaat ya lebih dominan mengharapkan bahwa figur seorang pendeta itu figur yang sempurna secara fisik. Betul, secara fisik gitu. Mungkin mengharapkan seperti itu. Sementara saya kan tidak memenuhi persyaratan gambaran umum dari jemaat sebagian besar. Tapi mungkin kalau itu ketika itu ya, mungkin di era sekarang mungkin udah pergeseran makna. Suara Tapian Channel
Terima kasih sudah menonton channel ini. Horas. Horas, horas.